Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratal muhtaromin, pada kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, perkenankanlah kami membacakan kitab yang luar biasa, salah satu karya dari Syekh Najmuddin Al-Kubro. Kenapa kita harus mengkaji karya beliau? Karena Syekh Najmuddin Al-Kubro ini salah seorang wali besar yang sangat berpengaruh terhadap Thariqah Asy-Syadhiliyah. Di dalam karya-karya beliau ini kebanyakan dinukil oleh para mursyid kita di dalam tulisannya di kitab-kitab Syadhiliyah, termasuk adab-adab bertarekat dan lain sebagainya. Bahkan kata-kata asyattor ini berawal dari Syekh Najmuddin Al-Kubro ketika menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan orang atau salik ketika menuju kepada Allah. Asyattor disebutkan oleh Syekh Najmuddin Al-Kubro dalam tingkatan ketiga, dan ini secara persis dinukil oleh para mursyid Thariqah Syadhiliyah, mulai dari Syekh Abdullah Syattori sendiri, kemudian Syekh Muhammad Ghaus, dan kemudian juga sebelumnya ada Syekh Bahauddin Asy-Syattori di dalam kitab Ar-Risalah Asy-Syattoriyah yang kita kaji. Maka tidak berlebihanlah jika kita perlu sekali mengetahui bagaimana karya beliau dan untuk memantapkan kita di dalam menjalani thariqah kita. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini berjudul Kitab Adabis Suluki ila Hadrati Malikil Mulki wa Malikil Muluk, yang artinya kitab etika-etika dalam berjalan menuju Tuhan, dalam suluk ila Hadrati Malikil Mulki, menuju kehadirat Allah yang maha memiliki, yang maha merajai semua kerajaan semesta ini, mulki, wa malikil muluki, dan raja dari segala raja. Sebelumnya mari kita memulai dengan membaca Fatihah kepada para guru kita. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin wa ruhan muhammalatil arsh ila hadrati jami masyayikhina syuyukh mahaisini ila hadrati sultani ila wasyahina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani Syekh Abu Yazid al-Bustami wa ila hadrati Syekh Imam As-Suhrawardi ila hadrati Syekh Ahmad al-Ghazali jami wa nakhusu ila ruhi Syekh Ahmad bin Umar al-Masyhur bin Najmuddin Al-Kubro, nafa'anallahu bi ulumihi wa bi barakatihi. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tumail habdati jami masyayikhina syuyukhi masyayikhina min alituruki sufiyatil ilahiyah ila habdati Syekh Abdullah Syattori, ila habdati Syekh Muhammad Ghaus, habdati Syekh Ahmad Al-Qusyasi, ila habdati Syekh Abdul Rauf bin Ali Asingkili, ila habdati Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, masyayikhina aina makanu wa ila kulli mursyidin wa min jami turuki sufiyati. Syan lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil karim. Alhamdulillahi, segala puji hanya bagi Allah. Hanya Allah lah yang memilikinya. Al-alimi, Allah yang maha mengetahui. Al-karimi, Allah yang maha mulia. Alladzi yusayyiru ibadahu, zat yang memperjalankan hamba-hambanya fil afaqi, di dalam semua penjuru. Liyuriyahum ajaiba qudratihi, supaya atau untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya tersebut segala hal yang ajaib dari kekuasaannya. Wa ghoraiba hikmatihi, dan dari hikmah-hikmah Allah yang gharib atau yang ajaib. Wa yushahidu fi atrafil alami, dan supaya hamba-hamba tersebut bisa menyaksikan di pojok-pojok atau di segala penjuru alam ini, wa aktafihi, dan segala lipatan-lipatan dari alam semesta ini, dalaila utmatihi, dalil-dalil keagungannya, wa barohina ra'fatihi, dan atau juga sama dalil-dalil sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hakimil ladzi yathbutu nufusuhum, Allah yang maha bijaksana, yang mana yathbutu nufusuhum, yang mana menetapkan, yuthabbitu nufusahum, yang Allah menetapkan hati dari para hamba-hambanya tersebut. Wa yudhhiru bawatinahum, dan menampakkan bagi batin-batin hambanya tersebut, biwasilati taibil asfar, dengan tata cara, dengan lantaran, dengan sebab capeknya perjalanan-perjalanan, payahnya perjalanan-perjalanan. Waruku bil akhtori, dan perjalanan yang melelahkan, melewati hal-hal yang membahayakan. Wataba'udi anil ahli waddar, dan menjauhkan diri dari keluarganya dan desanya atau kampungnya. Anisukuni ilal aghyar, daripada menetapkan diri atau menenangkan diri kepada hal-hal yang bersifat menggoda. Wal iltifati ila siwa'i hadratihi wa ghairatihi, dan menoleh kepada selain dari hadrah atau haribaan Allah dan sifat kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan ini menyebabkan hamba-hamba Allah untuk bisa tetap di dalam jalannya. Dengan berjalan kepada Allah, manusia berangkat dari zona kealpaan menuju zona atau menuju makom atau posisi ingat kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adama, dan sholawat dan salam tetap kepada penghulu anak cucu Adam, wa afdhali dzurriyyatihi, dan hamba yang paling mulia, paling utama dari anak keturunan Adam, wala alihi thahirina, dan atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad SAW yang suci, wa ashabihi, dan semua sahabat-sahabatnya, wa ummati, dan atas umatnya, wa sallama salaman katsira, dan Allah memberikan keselamatan dengan keselamatan yang banyak. Amma ba'du, adapun setelah alhamdulillah dan seterusnya, maka Syekh Najmuddin berkata, ya fa'lam, maka ketahuilah ya Abdallahi, wahai hamba Allah, annaka musafirun ilallah, bahwa sesungguhnya engkau ini adalah orang yang berjalan menuju Allah. Wala buddalaka, dan sudah seharusnya bagimu
liqa'ullahi, menghadap Allah, bertemu Allah. Qala azza wa min qail, karena Allah telah berkata, man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'at, bahwa barang siapa yang menghendaki bertemu Allah, maka sesungguhnya ajal atau waktu Allah ini pasti akan datang. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala bikamali qudratihi wa jamali hikmatihi, dengan kesempurnaan kekuasaannya dan keindahan hikmahnya atau sifat kebijaksanaannya, qaddaro, menetapkan libni adama, bagi anak Adam, bagi manusia, safaro ini, menetapkan 2 perjalanan. Wadabbaro lahu sayro ini, dan Allah menetapkan bagi hambanya, bagi manusia anak Adam ini perjalanan 2 perjalanan. Apa itu? Ahaduhuma, salah satunya adalah qahriyun ittiroriyun, perjalanan yang pasti, yang dipaksa dan bersifat musti, mutlak. Wal akhor, dan sementara yang satunya kasbiyun ikhtiyariyun, bersifat diusahakan dan bersifat pilihan. Amma safarul ittiroriyu, adapun perjalanan yang bersifat pasti, tidak bisa tidak, ini apa? Fabidayatuka min sulbi abika, maka ini adalah perjalananmu yang dimulai, yang engkau memulainya, engkau dimulai min sulbi abika, dari tulang apa ini? Yang engkau berasal dari tulang belakang, tulang rusuk bapakmu. Wal mangzilisani, dan kemudian engkau berada pada tempat yang kedua ini, rahimi ummika, di rahim ibumu. Wal mangzilu tsalits, dan tempat yang ketiga, dunyaka, duniamu. Sekarang ini kita berada adalah tempat ketiga. Wal mangzilu rabi al-qabru, sementara tempat yang keempat adalah kubur, alam kubur. Kita akan menuju ke sana. Wa wa imau raudhatun min riyadil jannah, tempat ini bisa berupa salah satu taman dari taman-taman surga, au khufratun min khufarin niron, atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Wal mangzilul khamis, sementara tempat yang kelima, yaumul qiyamah, hari kiamat, alladzi miqdaru khamsina alfasanah, yang mana ukurannya waktu adalah 50 tahun, 50.000 tahun. Tsummatasilu ba'da dzalika, kemudian setelah 50.000 tahun berada pada hari kiamat, engkau akan berada pada ilal maqamil asliyi wal watonil abadi, kepada tempat aslimu dan tanah kelahiranmu yang abadi. Wa huwa Darussalam, tempat tersebut adalah Darussalam, tempat yang penuh dengan kesejahteraan. In kunta min jumlatis su'ada wal aulia, jika engkau termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, dan termasuk golongan para aulia, para walinya Allah. Audarul jahim, atau tempat neraka jahim. In kunta wal iyadu billah, seandainya engkau, na'udzubillah, kita memohon ampunan, memohon pertolongan kepada Allah dari tempat ini, min zumratil asqiya, dari golongan orang-orang yang tidak beruntung, wal a'da, dan termasuk golongan orang-orang yang menjadi musuhnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam ayat Al-Qur'an dinukil oleh Syekh Najmuddin di sini, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Salah satu golongan yang satu berada di surga, golongan satunya di neraka sa'ir. Wa kullu nafsin, dan setiap nafas, min anfasika, dari nafas-nafasmu, fahuwa ala misali khotwatin, maka itu adalah termasuk gambaran dari satu langkah, tahtuha,
yang engkau melangkah dengan langkahmu ini ila mangzili qabrika, menuju tempat kuburmu. Setiap nafas adalah bagaikan satu langkah yang kita melangkahnya menuju kubur kita. Wa kullu yaumin, dan setiap hari min ayyamika, dari hari-harimu, fawa ala misali farsakhin, maka dia seumpama dari perjalanan satu farsah, 4 atau 5 kilometer perjalanannya, seandainya kita umpamakan dengan perjalanan. Dan ini kita semuanya telah mencapai setiap hari di dalam hari kita. Wa kullu syahrin madu alaika, dan setiap bulan yang terlewati padamu, darimu, fawa ala misali marhalatin, maka dia seumpama dari satu marhalah. Satu marhalah ini bisa 44 kilometer. Wa kullu sanatin, dan setiap tahun, fawa ala misali mangzilin, maka dia setiap seperti halnya satu periode. Berapa tahun? 40 bisa satu masa dari perjalanan. Wasairuka, dan perjalananmu kasyairi syamsi wal qamari, seperti perjalanannya matahari dan bulan. Wa anta an hadza sairi, sementara engkau dari perjalanan ini wafilun, engkau lupa atau lalai, tidak terasa. Wa anitahab ta'ahubi wal istidadi, dan dari mempersiapkan diri dan menyiapkannya limang zilil qabri, bagi perjalanan estafet berikutnya, yaitu perjalanan tempat kuburmu, wal murur bimang zilil qiyamah, dan melewati pada tempat yang engkau nanti menempatinya di hari kiamat, wal watonil asli, dan tempat akhirmu yang asli, yang abadi, syahin dahilun, engkau yang lupa, lalai, terlupakan dan terlelap, tidak ingat apa-apa terhadapnya. Wa masafarul kasbiyu, sementara perjalanan yang diusahakan dan bersifat pilihan, ini adalah perjalanan lahiriah kita, perjalanan badan kita. Fayang qasimu ila qismaini, maka ini terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, salah satunya safarul qulubi, perjalanan hati, wal arwah ila hadratil malikil jabbar, perjalanan hati atau perjalanan ruh ila hadratil malikil jabbar, menuju hadirat Allah yang maha merajai, yang maha perkasa. Wasani, yang kedua, safarul qawalibi wal asbah fi ardillah, perjalanan badan, perjalanan lahiriah manusia seperti biasa ini di bumi Allah. Wa nahnu nadhkuru, dan kami saat ini menyebutkan laka bagimu fi kulli wahidin min hadaini safaroini, dari di dalam satu kesempatan ini menyebutkan setiap satu dari dua perjalanan ini, baban, satu bab, yursyiduka ila maqasidihi, yang menunjukkanmu kepada maksudnya dan apa yang dimaksud dari perjalanan ini. Wa yadulluka ala tahayyiati asbabihi, dan menunjukkan bagimu atas persiapan untuk perjalanan-perjalanan ini. Wa taftahu abwabahu wa tangkihu adabihi, dan supaya engkau bisa membuka dari perjalanan bab-bab di dalam perjalanan ini, dan juga mengetahui dari tata cara atau etika-etika di dalam perjalanan ini. Fayakunu, maka engkau jadi, maka jadilah ini semuanya aunan laka, menjadi petunjuk pembantu bagimu, fil birri wat taqwa, di dalam kebaikan dan ketakwaan menuju Allah. Wa madada sahibil hawa wa dzakhiratan li mu'allifi indal maula insyaallah taala, dan menjadi pembantu atau penyebab bagi orang yang
masih memiliki hawa nafsu, wa dzakhiratan li muallifihi, dan menjadi modal bagi sang penulis kitab ini, Syekh Najmuddin Al-Kubro ini, indal maula, menuju Allah yang maha memiliki, insya Allah ta'ala, semoga Allah menghendakinya, amin. Allah maftah lana abawaba fadlika wa rahmatika ya karim. Ya Allah, bukakanlah bagi kita pintu-pintu kanugrahanmu dan rahmatmu, wahai Allah yang maha mulia. Al-babul awal, bab yang pertama, fi bayani haqiqati safaril qalbi, di dalam menerangkan hakikat perjalanan hati aruhani yang bersifat ruhani, ila hadratil izzati wa bayani fadilatihi, menuju Allah, hadirat Allah yang maha mulia, dan keterangan keutamaan di dalamnya. I'lam, ketahuilah ya Abdallah, wahai hamba Allah, annallaha tabarakasmuhu, bahwa Allah yang maha mulia, innama khalaqabna adama liyusafira qalbuhu ilallah, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan hambanya, anak Adam ini, untuk berjalan hatinya menuju Allah, wa yasilu ila hadrati, dan untuk sampai kepada haribaannya, fayushahidu jalalahu wa jamalah, dan manusia yang berjalan ini bisa menyaksikan keagungannya dan keindahan sifatnya. Fahadha nihayatul maqasid wal matalib, maka yang disebut di sini adalah puncak dari tujuan-tujuan dan apa yang dituju dari semua hamba. Wa ghayatul ataya wal mawahib, dan puncak dari pemberian-pemberian dan kanugrahan-kanugrahannya. Li ajlihi, karena inilah, untuk manusia bisa berjalan menujunya, Allah menciptakan ad-dunya, khalaqad dunya, Allah menciptakan dunia, wa ma fiha, dan apapun yang ada di dalamnya. Wali ajlihi khalaqal uqba wa ma fiha, dan karena perjalanan inilah Allah menciptakan akhirat dan apapun yang ada di dalamnya. Wali ajlihi, dan karena inilah, karena perjalanan ini, manusia diciptakan untuk berjalan menujunya ini, ba'atha al-anbiya'a, Allah mengutus para nabi, wa rusula, dan para utusan. Wali ajlihi anzalal furqana wal kutubah, dan karena perjalanan ini Allah menurunkan kitab suci dan kitab-kitab suci yang lain. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun, dan sesungguhnya kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Qala Ibnu Abbasin, sahabat Abdullah bin Abbas berkata tentang hadis ini, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, maksudnya liya'rifun, liya'budun di sini menurut Abdullah bin Abbas adalah supaya bisa bermakrifat kepadanya. Beribadah tanpa mengetahuinya adalah tidak ada apa-apa. Qala ta'ala, Allah berfirman, fima yahki anhu, di dalam hadis qudsi, kuntu kangzan makhfiyan fa'aradtu an u'rafa, bahwa sesungguhnya aku adalah simpanan yang tersimpan, maka aku menghendaki untuk dikenal. Wa ma haqiqatu hadza safari, adapun apa sesungguhnya hakikat dari perjalanan ini, fa'lam, maka ketahuilah ya Abdallah, wahai hamba Allah, anna liqalbi ibni adama, bahwa sesungguhnya bagi atau milik hati dari manusia, aqobatin wa hujubin wa manazilil bu'di wa darajat wa maqam wa manazilil qurbi, mempunyai tingkatan-tingkatan, lapisan-lapisan, dan
derajat-derajat yang ada yang jauh, derajat-derajat yang dekat, dan juga derajat-derajat yang bersifat jauh dan dekat pula. Falau lam yatajawaz an uqbatil bu'di la yasilu ila darajatil qurbi. Maka barang siapa yang tidak mencapai atau tidak bisa melampaui dari lipatan atau tingkatan-tingkatan yang jauh, maka dia tidak akan sampai pada derajat-derajat yang dekat. Wa malam yatajawaz hujuban nafsi, maka barang siapa tidak bisa melampaui tirai-tirai dari nafsunya atau hatinya, la tangkashifu lahu hadratal qudsi, maka dia tidak bisa terbuka baginya haribaan Allah yang maha suci. Fa awalu uqbatin, maka derajat atau pintu atau lapisan yang pertama, wa hijabin min hadratil izzati, dan hijab atau tirai atau lapisan yang menutupi dari keharibaan Allah yang mulia, huwa, tingkatan ini adalah al-jahlu bihi ta'ala, tidak kemengertian atau kejahilian atau ketidaktahuan hamba terhadap Allah Ta'ala. Ini adalah tirai pertama. Wasyirku fi wahdaniyati, yang kedua di sini yang termasuk lapisan pertama ini adalah syirik, menyekutukan di dalam sifat keesaan Allah Ta'ala. Wasyakku fi sifati jalali, dan yang lain adalah ragu di dalam sifat keagungannya, wa nu'uti kamali, dan sifat-sifat kesempurnaan Allah. It kullu dzalika, karena semuanya ini kufrun billahil azim, sifat kufur terhadap Allah yang maha agung. Wa dzalika adamul hujubi wa aghladhiha, dan ini semua yang disebut di atas adalah tirai yang paling besar, paling kuat, dan paling tebal yang menutupi hati manusia. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika dirinya disyirikan atau disekutukan dengan selainnya. Fala budda li talibil haqqi, maka sudah seharusnya bagi orang yang mencari jalan menuju Allah yang maha hak, min ayyusafira qalbuhu, dengan memperjalankan hatinya, min dulumatil jahli, dari kegelapan-kegelapan kebodohannya, ila nuril irfani, menuju cahaya pengetahuan, wa min dulumati syakki ila nuril ikon, dan dari kegelapan-kegelapan keraguan menuju cahaya keyakinan, wa min dulumati syirki, dan dari kegelapan-kegelapan syirik, ila nuri tauhidi, menuju cahaya ketauhidan, wa min dulumatil ingkari ila nuril iman, dari kegelapan ingkar menuju cahaya iman. Wa illa, maka jika tidak, fayabqa qalbuhu wa badanuhu fi dulumati wa darokati wal uqubati abadal abadi. Maka jika tidak, maka hatinya dan badannya tetap berada dalam kegelapan-kegelapan dan kehinaan-kehinaan dan ukubat, atau di dalam jurang-jurang kegelapan abadal abadi, selama-lamanya. Idzaka hukmun ta'ala fi haqqil kufari wa ahlil inati, karena itu semuanya adalah hukum Allah, ketetapan Allah Ta'ala terhadap haknya orang-orang yang kufur dan orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya. Hadirin, ini adalah pembukaan dari kitab Adabus Suluk ila hadrati malikil mulki wa malikil muluk, karya Syekh Najimuddin Al-Kubro, edisi spesial dari bulan Ramadan ini yang kita kaji. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Alafu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.